Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, tim Tertek Ploso, dalam acara podcast tentang kebudayaan, guys. Oke, Tertek Ploso kali ini bersilaturahmi ke rumah budayawan Jombang. Kita berusaha untuk mendekati tokoh-tokoh para budayawan Jombang dan ingin jauh lebih dalam mengetahui apa saja kebudayaan Jombang yang selama ini yang patut dan layak dilestarikan supaya biar generasi muda khususnya bagi warga Jombang lebih mencintai kebudayaannya sendiri. Oke, kita akan langsung menyapa dengan beliau. Assalamualaikum Abah Nasrullah. Waalaikumsalam. Terima kasih Abah atas waktunya yang diberikan kepada saya selaku tim Tertek Ploso Media, Pak. Tertek Ploso Media ini Tertek Ploso media, Media. Ya. Intinya ingin mempublikasikan setiap apapun yang berkenaan dengan khususnya kebudayaan di Jombang. Di Jombang Utara khususnya, di Jombang, Kabupaten Jombang pada umumnya, Kak. Oke, para viewer Tertek Ploso Media, mungkin kalian yang belum mengenal lebih jauh tentang Abah Nasrullah, melihat sosok profilnya, mungkin bisa diperkenalkan, Bah, untuk para viewer Tertek Ploso ini, Bah. Iya. Saya sebenarnya nyaman sekali kalau dipanggil Cak Nas saja. Cak Nas gitu. Oke, Cak Nas, karena saya ini juga orang yang bukan mumpuni, sekolah juga kita terbatas sekali. Kalau tadi dikatakan budayawan, saya sebenarnya sedih. Saya itu banyak pemerhati budaya, pemerhati budaya dan pemerhati sejarah itu saja. Bukan sejarawan, bukan budayawan sebenarnya. Nah, oleh karena itu apa yang saya sampaikan ini adalah sebatas yang saya ketahui, saya pelajari, saya telusuri dan sebagainya. Yang selama ini saya mengikuti pengembangan kebudayaan yang ada di Jombang. Untuk kali ini mungkin kita dikasih dikasih masukan, Bah. Yang selama ini Abah sudah mengembangkan dan melestarikan dan menjaga khususnya menjaga kebudayaan di Kabupaten Jombang. Kita belajar lebih dalam kepada Abah Nasrullah yang selama ini salah satu bagian dari tim TACB Jombang, Bang. Iya, benar. Tim TACB ini singkatannya apa, Pak? TACB ini, Pak? Tim Ahli Cagar Budaya. Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Jombang. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh, Pak, tentang kebudayaan yang selama ini jenengan sudah tekuni, Pak. Ya, insya Allah saya sampaikan pokok-pokoknya saja ya. Jadi pokok-pokok, karena memang Jombang ini sebenarnya adalah sebuah kawasan yang merupakan tua, baik tanahnya maupun manusianya. Tua dalam artian apa? Manusia-manusia awal di Indonesia, khususnya di Jawa, yang memang Jombang di situ sudah berperan besar. Ya, karena kebanyakan manusia-manusia yang ada diciptakan Allah sebelum 1 juta tahun sebelum Masehi, itu banyak yang di lapisan Kalibeng atau formasi Kalibeng yang sekarang menjadi nama di Pelandaan. Kalibeng apa, Mas? Itu nama lapisan tanah. Oh, lapisan tanah. Iya. Lempung biru kalau orang-orang geologi mengatakan gitu. Itu sekitar 2,5 juta tahun sampai 3 juta tahun sebelum Masehi. Oh, iya. Itu sudah ada manusia. Salah satunya yang ditemukan adalah mungkin tidak di Pelandaan. Karena lapisan itu kan karena pergeseran tanah dan seterusnya, yang di bawah jadi di atas dan seterusnya, ditemukannya itu malah melipir di Sungai Brantas. Di Sungai Brantas. Bahkan ada di Kabupaten Mojokerto.
Ya, di situ ditemukan apa? Pithecanthropus mojokertorensis. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Jombang tua, ya. Nah, tapi itu dari lapisan Kalibeng. Ya. Pada lapisan yang lebih muda lagi, 2000 sampai 1600 sampai 2000 juta tahun sebelum masa itu ada lapisan Pucangan. Sekarang menjadi nama Gunung Pucangan. Itu dulu nama lapisan. Dan di geologi dikenal nama itu. Kemudian yang ketiga adalah lebih muda, antara 1000 tahun sampai 1500 tahun sebelum masa itu, namanya lapisan Kabung. Lapisan Kabung ya. Itu manusia-manusia yang ada di Prinil, di mana dan sebagainya itu dari 3 lapisan itu. Mungkin ada lagi yang ada di lapisan Notopuro yang tidak di Jombang, tidak ada nama itu di Jombang, ya, dan sebagainya. Kebetulan 3 nama itu ada di Jombang dan dulu adalah menjadi nama lapisan tanah, ya, bumi yang ada manusianya, ya. Itu gambarannya. Ini hanya menunjukkan bahwa Jombang itu tua. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa Jombang itu tua, ya, tua manusianya, tua tanahnya dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa kita bicarakan secara khusus pada waktu yang akan datang, ya. Siap. Nah, cuma peradaban Jombang yang yang bisa kita lacak secara ini adalah peradaban yang ketika sudah ada kerajaan. Iya. Kerajaan Sakutonya kerajaan Majapahit tentunya. Jauh sebelum Majapahit. 929. Kerajaan Medang. Ada kerajaan yang namanya Mataram Medang Kamulan. Medang Kamulan berarti cerita nenek saya itu benar adanya, Pak. Iya, sebelum Majapahit ini. Iya, benar. Di Jombang ini sudah berdiri sebuah kerajaan Medang Kamulan. Itu pemindahan, ya, dipindah oleh Mpu Sindo karena kerajaan Mataram yang ada di Jogja kena bencana gunung api sehingga banyak tertutup, sehingga dipindahkan, ya, ke daerah Jombang kebetulan. Ya. Beliau sih Mpu Sindo sudah keliling ke Trenggalek, ke Tulungagung, ke Malang, tapi yang dipilih adalah Jombang, ya. Jombang. Situsnya ada, Bang? Ada. Yang pertama 229 itu ada 2 situs. Dua prasasti. Prasasti yang pertama itu prasasti yang namanya prasasti Turian. Itu adanya di Turen Malang. Di Turen Malang. Ya. Di sini menyebabkan bahwasanya Mpu Sindo itu berkedaton di Tammelang. Nah, ini ahli sejarah pada buku-buku sejarah banyak kan itu Tammelang itu di Jombang. Tammelang berarti Tembelang itu, Pak. Tembelang. Ya, Tembelang itu ya tidak desa Tembelang itu saja dulu, luasnya itu sampai mungkin sampai ke ini kan Tanah Tua juga itu, sampai di pondok pesantren Tambak Beras, ya. Itu tua juga, ya. Tambak Beras, Tambak Rejo itu tua juga, ya. Itu sudah ada perjuangan sejak Mojopahit, bahkan sebelum Mojopahit sudah ada. Termasuk tadi itu adalah bagian Mojokerapa, juga ada Tamping Mojo. Itu adalah bagian yang dari Tembelang. Dari Tembelang, ya. Sekarang juga di samping desa juga menjadi Kecamatan Tembelang, ya. Dulu penyebutannya mungkin Tammelang, itu sekarang orang, ya, tulisannya Tambelang, ya, W pakai W, Tambelang, ya. Tadi Tembelang mungkin begitu, nggak tahu. Tapi itu ada sejarah. Bukan kita yang milih-milih itu, ya. Walaupun ada teman Malang mengatakan, ya, kayak orang-orang Arkenas mengatakan itu sebenarnya di Malang. Malang itu ada juga Tambelangan gitu. Tambelangan yang dekat dengan kota, di situ ada. Kan Turen kan juga di Malang, yang dimaksudkan mungkin di situ. Iya. Tapi almarhum Mas penelusur sejarah Agus Sunyoto ya. Itu mengatakan, enggak mungkin di Malang. Malang itu dekat Gunung Berapi. Orang-orang Mataram waktu itu itu trauma Gunung Berapi.
Tidak mungkin dihancurkan di Jawa Tengah, nggak mungkin di Malang yang di situ ada Gunung Arjuna, Semeru pun nggak jauh, ya, gunung-gunung yang lain dan Kewelirang yang mungkin bisa-bisa gunung yang dianggap mati akhirnya hidup kembali kan gitu ya. Ini nggak mungkin, itu trauma gunung nggak mungkin itu. Terus Pak Kamus apa namanya Aminuddin Kasdi, ya saya lebih condong ke Tembelang itu Tembelang di Jombang, Tembelangan. Ini, nah itu apa namanya kebenaran sejarah kan kebenaran relatif ya. Jadi banyak pendapat boleh ya. Sementara yang banyak diakui mana itu mungkin. Nah kalau nanti ada bukti ya silakan saja ya ini kan. Tapi sementara ini dikuatkan lagi dengan adanya Prasasti Porinting tahun 929. Tapi bulannya lebih belakang sekitar 3-4 bulan. Yang ada di Belagan itu masuk Perak ya. Oh Perak ini. Belagan Perak di situ ada. Sekarang prasastinya tidak in situ, tidak di tempat, tapi dibawa ke Trawulan, ke Museum Trawulan di situ. Di situ yang membicarakan tentang raja itu, yang raja dari selatan itu ya. Jadi bukan ini menguatkan bahwa di Jombang. Dikuatkan lagi kemudian ada apa namanya walaupun sudah ini ada di Tengaran itu prasasti gua itu zamannya Pusindok juga. Itu di mana itu? Gua itu di Tengaran Peterongan. Oh Peterongan. Peterongan. Nah di situ anak Pusindok itu nggak tahu dia dikejar-kejar sama perampok Sungai Brantas mungkin ya. Sehingga kemudian ditolong oleh orang-orang daerah situ yang dari Tengaran itu ya. Makanya Tengaran itu Tetengoro, Tengaran itu penanda itu orang-orang yang berjasa. Makanya kemudian diberi jadikan tanah perdikan karena berjasa kepada menyelamatkan anaknya Pusindok. Nah, itu adalah awal kerajaan yang sudah kita ketahui ada di Jombang. Cuma penyebutan dulu bukan Jombang bagi. Nama Jombang sendiri itu di tahun berapa? Masih panjang ya, nanti ya masih jauh. Siap, ya, masih jauh. Jadi masih jauh. Ini tahun 929, tapi tahun 937 berdasarkan Prasasti Anjuk Ladang. Ya, Prasasti Anjuk Ladang itu ternyata 7 tahun setelah ada di Tembelang dipindahkan ke Watugaluh. Ke Watugaluh. Diwe. Diwe. Watugaluh Diwe. Karena di Prasasti Anjuk Ladang itu ada serangan dari Sriwijaya. Oleh Pusindok tidak dihadapi di keratonnya, tapi di seberang Sungai Brantas. Di seberang Sungai Brantas. Nganjuk, yang sekarang dinamakan Nganjuk itu ya. Terjadilah perang, jadi pasukan kita bukan main itu ya. Bukan main. Kita bukan main dari sini itu. Terus masyarakat Nganjuk luar biasa. Perjuangannya dalam memenangkan itu. Dan itu melawan Sriwijaya itu. Wah iya, perang pupuh itu perang mati-matian pokoknya. Dan akhirnya Sriwijaya setelah itu tidak berani lagi menyerang ke Mataram. Ke Mataram. Iya. Tidak berani lagi menyerang ke Mataram. Jadi itu tahun 937 sampai tahun 1006 tidak berani menyerang. Tidak lagi berani menyerang. Di Nganjuk sendiri ada nggak? Ada situsnya? Ada pertanda namanya Prasasti Anjuk Ladang. Anjuk Ladang. Makanya kata Nganjuk itu kan dari Prasasti Anjuk Ladang tadi. Anjuk. Prasasti sama candinya nggak ada? Nggak ada. Ya prasasti nggak ada. Yang ada. Ya itu disebutkan di situ karena berjasa membantu itu akhirnya diberi hadiah itu di tanah perdikan, tanah yang bebas pajak. Dan lagi ditambahi lagi sebuah semacam monumen Jaya Stamba. Jadi satu monumen yang Jaya Stamba itu sebagai tanda betapa berjasanya orang-orang Nganjuk pada waktu itu. Pokoknya perang yang pokoknya berkorban nggak menjadi masalah. Mereka bertekad untuk mempertahankan Mataram yang ada di Watugaluh Jombang. Di Watugaluh Jombang. Ini gambarannya. Nah, dari dua tahun ini tadi itu, Mataram ke sini tidak hanya membawa kekuatan,
tapi membawa budaya. Membawa budaya. Membawa budaya. Mpu Sindok itu kalau ya sampai kemudian ditirukan yang anak-anak dan cucu dan cicitnya ya, itu kalau meresmikan Sima itu ya tempat pemujaan yang kecil lah. Kalau dulu kan Hindu kan, iya. Kalau itu sudah ada Hindu, ada Buddha. Oh, sudah ada Buddha. Karena apa? Perseteruan dengan apa namanya Sriwijaya itu karena apa? Sriwijaya tidak mau ada sebuah agama dalam kerajaan. Sriwijaya Hindu ya? Dia ke Buddha. Oh, ke Buddha. Iya. Kalau ini Hindu dan Buddha itu rukun. Rukun ya, kalau yang di Mpu Sindok. Sejak di Mataram, Jogja itu sudah rukun. Nah, yang nggak rukun itu siapa? Bala Putra Dewa, inginnya hanya Buddha saja. Dan dia akhirnya lari diambil menantu Palembang, kerajaan Palembang, dan menjadi raja di sana. Oh, itu musuh terus. Di mana itu musuh terus. Tapi sejak kekalahan di Nganjuk, mereka nggak berani lagi menyerang sini. Berani menyerang adalah ketika 1006 ya, 1006 kalau tidak salah ya. Itu berani menyerang ketika cicitnya Mpu Sindok, yaitu Darmawasang Teguh. Itu ambil menantu dan menikahkan anaknya ya, Dewi Galuh itu dengan Erlangga. Erlangga sebenarnya ponakan Dewi karena ibunya adalah adiknya Darmawasa Teguh gitu ya. Adik ininya Erlangga ini yang dari Bali ya? Iya. Jadi itu tadi ya. Jadi yang namanya tahun 1006 lebih kurang itu terjadi pernikahan antara Erlangga dengan Dewi Galuh, anaknya Darmawasa Teguh. Jane misanane Dewi ya. Waktu itu umurnya masih 17 Erlangga ya, dinikahkan. Pada saat pernikahan ini ada yang mengatakan sekutu dari Sriwijaya itu menyerang pada pernikahan, tapi tidak di Jombang. Kalau di Jombang nggak berani. Darmawasa Teguh punya satu bukan kesalahan, kebijakan yang kurang bagus, memindahkan ibu kota di Watu Galuh itu menjadi di Wotan, Magetan sana. Di Magetan. Ya, Magetan, Wotan, nah di situlah. Nah, yang nyerang siapa? Kerajaan Worawari. Raja Worawari itu sebenarnya senang Dewi Galuh. Kalau dia naik ke Dewi Galuh, dia akan bisa meneruskan sebagai suami ratu kan gitu ya. Jadi raja mungkin dia juga. Nanti nggak tersampaikan, dia dendam. Akhirnya dia itu dengan Sriwijaya ya, dengan ayo oke, tak dukung kamu, menyerang di situ. Mati Darmawasa Teguh, mati Erlangga saja sama Narutama. Narutama itu pengawal dan penasihat agungnya. Ini bisa lari ya. Larinya ya ke Jombang lagi, Mas. Larinya ya ke Utara Brantas. Ke Utara Brantas. Iya. Jadi dulu itu kerajaan semacam kalau sekarang mungkin provinsi ya. Setiap provinsi itu ada kerajaan mungkin ya. Yang bukan ya, kerajaan itu mandiri-mandiri, Mas. Mandiri. Tidak berhubungan satu dengan yang lain. Gitu. Saling mengalahkan. Ya, ada yang saling berkawan gitu ya. Kerajaan apa di Pulau Jawa ini berarti ada beberapa kerajaan di waktu ada kerajaan kecil-kecil. Kamulan itu. Yang kerajaan besar adalah Mataram itu. Mataram yang paling besar itu. Mataram itu. Yang ada di Malang itu akhirnya menjadi takluk ikut Malang lah. Singosari belum itu. Belum. Masih jauh gitu. Masih jauh sekali. Ya. Itu ini. Kemudian yang ada di lain-lain itu kerjaan-kerjaan kecil yang takluk ke situ atau mendukung di situ. Hanya kemudian ini tadi karena Worawari itu mungkin asalnya kan mendukung aja, tapi Worawari ini di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya. Akhirnya itu tadi itu dan dari situlah ya. Nah, saya katakan tadi setiap kerajaan itu tidak hanya ini, tapi membawa budaya. Ketika meresmikan Sima itu tempat pemujaan yang kecil mungkin ya, nek wong Islam melanggar gitu. Pak Masjid
kami mungkin begitu, tapi mungkin nggak tepat benar. Tapi kalau kami itu kan apresiasi kita tahunya itu ya. Nah mungkin agak beda. Itu selalu dia itu apa? Menganggap wayang. Wayang kulit gitu. Wayang wong. Oh, wayang orang ya dulu. Dilanjutkan wayang kulit semalam suntuk. Lakonnya satu. Bima Kumara. Bima jatuh cinta. Karena jatuh cinta itu ternyata sejak zaman kerajaan gak enak sampai sekarang itu tema yang paling menarik kan gitu ya. Bumbu-bumbu itu selalu ada. Besutan bumbunya juga begitu. Kan juga begitu ya. Jadi wayang kulit ini tertua, Bos. Setahu saya itu wayang kulit di zaman Wali Songo, bukan ternyata ya. Oh, bukan. Sudah jauh sebelumnya di Mataram Medang Kamulan ini sudah ada. Nanti kita punya podcast sendiri nanti sama ahlinya nanti itu bahwasanya wayang itu bukan warisan dari India, bukan. India yang mengambil dari sini. Cuma ceritanya itu dari kitab apa? Nah, di India ada yang menuliskannya Walmiki dan Avyasa. Ini versi yang berbeda ya. Memang agak berbeda versinya. Termasuk tokoh-tokohnya di situ juga nggak sama banget. Nah, itu sebenarnya mereka ngambilnya dari kita, dari Nusantara ini. Iya, dulu jauh. Kata Brandes itu kan kolonial. Itu Brandes. Si Brandes itu mengatakan bahwasanya sebelum masuknya pengaruh India, Nusantara ini, khususnya Jawa, itu punya 10 keterampilan budaya yang asli memang dari sini. Asli dari. Ya, termasuk karena sawah itu dari di dunia ini dari Jawa dulu. Ya. Kemudian juga ya ilmu perbintangan, kesenian wayang, gamelan dan lain-lain ada 10 itu ya. Itu asli sini. Asli Jawa. Ya. Ambil dari mana-mana. Ambil dari mana-mana. Dari sini juga. Termasuk tarian wadat itu disebut pokoknya ilmu ya kayak pantun atau ya itu bahasa dulu di Medang itu ya bahasa Jawa. Bahasa Jawa kuno. Jawa kuno ya. Jawa kuno. Ya itu Jawa kan bertingkat-tingkat ya. Bertingkat-tingkat ya. Kayak dalam prasastinya itu kadatuan Imadander ya. Berkeraton berkeraton di Madander ya kan gitu. Ya, tapi Jawa sebenarnya itu cuma kuno ya. Bahkan lebih tua dari Jawa halus. Bukan bahasa kuadrat ini ya. Kalau kuadrat itu kan Kedirian ya. Itu jauh lain beda saja enggak begitu tahu bahasa itu secara detail ya. Cuma kalau sudah bosong kromo dan sebagainya itu kan sudah zamannya Soloan, Yogyakartaan ini aja itu dikembangkan oleh susunan ya. Nah, Pak Kubono berapa itu ya. Itu yang mengembangkan itu akhir-akhir. Makanya kalau dulu ya wis ngono iku bahasane ya. Seperti itu. Nah, ini salah satunya. Oleh karena kebudayaan itu selalu mendampingi sejarah. Jadi ketika saya diminta teman bersama-sama Pak Nanang ya, begitu Pak Nanang yang redaktur Rakyat Pos itu panas kita disuruh nulis buku ya oleh Dikbud apa, nah tidak tahu apa ya anaknya, terus saya usulkan sejarah dan budaya Jombang. Kemudian saya minta bantuan juga yang sekarang menjadi doktor ya, dokter dari UNESA yang ngambil doktoralnya itu dari wayang topeng jadi tidur ya. Itu juga saya, Bu, tolong Bu bantu kami Bu, akhirnya beliau nyumbang menuliskan tentang Sandur Mandura dan wayang topeng Jatidur. Wayang topeng Jatidur ini saya baru tahu. Di Jatidur mana? Jatidur Samben. Samben ya. Iya. Jadi kemasannya bukan ketoprak, bukan ya? Oh bukan, wayang topeng. Wayang topeng. Iya. Pelakunya orang bertopeng gitu. Iya, bertopeng dan pakai dalang. Pakai dalang. Iya, pakai dalang. Itu sejak zaman Majapahit itu.